Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat-sehat semua. Jumpa kembali di channel ini. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang belajar Python untuk pemula di bagian kelima. Dan di bagian kelima ini kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu materi bagian ketiga, yaitu tipe data float. Dan sebenarnya untuk materi ini teman-teman sebenarnya sangat singkat, karena kita tidak perlu menjelaskan terlebih jauh tentang apa ini tipe data float dan bagaimana cara mengolahnya. Karena di sini kita baru pengenalan saja, jadi di sini kita memperkenalkan saja contoh tipe data float dan contoh dasar yang paling umum saja apa yang bisa dilakukan untuk tipe data float ini. Baiklah teman-teman, di sini kita langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk Python-nya. Dan untuk teman-teman di sini silakan teman-teman bisa menggunakan mungkin Python yang ada di Android teman-teman, yang mungkin menggunakan Termux atau yang menggunakan mungkin sistem operasi lainnya. Tentu saja dengan bahasa Python ya tentunya. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini judulnya kita akan membuat sebuah komen, misalkan dengan komen jenis ini, yaitu tanda pagar. Judulnya adalah tipe data float. Kemudian di sini kita membuat dua pertanyaan, misalkan apa itu tipe data float ya. Kemudian pertanyaan yang kedua berikutnya yaitu di sini kita membuat dua pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah contoh tipe data float. Nah, jadi di sini kita membuat lagi spasi, kita spasi di baris keempat, kemudian kita membuat komen di nomor 5, yaitu dengan jenis komen yang berbeda, yaitu tanda titik atas ya. Di sini kita membuat sebuah jawaban, misalkan jawaban nomor 1, tipe data float. Apa itu tipe data float? Jadi nomor 1, tipe data float adalah tipe data yang memiliki nilai desimal ya dalam sebuah ya, bukan suabah, dalam sebuah bilangan, oke, atau sebuah nilai dalam bilangan, atau sebuah nilai dalam sebuah bilangan pecahan ya, seperti itu ya. Jadi tipe data float adalah tipe data yang memiliki nilai desimal dalam sebuah bilangan pecahan ya, seperti itu ya. Oke, di dalam pecahan. Nah, kemudian kita buat contoh berikutnya. Di sini kita spasi saja untuk agar supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman saya membuat sebuah komen ya, dengan langsung menggunakan dua jenis komen pada Python. Di sini pertama komen yang menggunakan tanda pagar ya, seperti ini. Nah, untuk komen tanda pagar ini teman-teman jika sudah terlalu jauh mengetik sebuah komentar, teman-teman bisa membuat baris baru di bawah, tapi dengan syarat diawali dengan tanda pagar seperti ini ya. Beda dengan komen yang berjenis satu ini, yaitu tanda titik atas. Tanda satu titik atas ini, yaitu tanda 3 ya, 3 tanda titik atas. Komen jenis ini bisa kita langsung membuat spasi tanpa membuat titik atas 3 terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ya, seperti yang tadi kita contohkan. Misalkan sudah terlalu panjang seperti ini, jika teman-teman ingin mempersingkat agar bisa terbaca semuanya tanpa membuat atau tanpa scroll ke samping, teman-teman bisa langsung saja tekan enter, maka dia akan membuat baris di bawah tanpa memulai membuat sebuah karakter tanda titik 3 di atas. Nah, itulah perbedaan di antara kedua komen lain pada bahasa Python ya. Yang kita ketahui ada dua jenis seperti tanda titik pagar dan tanda titik 3 atas ini. Itulah perbedaannya ya. Nah, baiklah kita kembali kepada materi kita. Di sini jawaban nomor 1 adalah tipe data float
tipe data float adalah tipe, kita lupa menuliskan, adalah tipe data yang memiliki nilai desimal dalam sebuah bilangan pecahan ya. Misalkan contoh di sini kita buat jawaban yang kedua, 2 ya. Contoh tipe data float ya. Misalkan 1,2 misalkan. Tapi perlu diingat teman-teman, karena Python adalah sebuah case sensitive, jadi dia itu membaca koma bukan seperti kita membaca koma pada umumnya ya. Penggunaan koma pada Python, apalagi di angka nilai desimal atau bilangan pecahan, itu kita menggunakan titik. Jadi titik itu dibaca sebagai nilai desimal setelah satuan ya. Beda dengan mungkin kita membuat sebuah penulisan biasa kan, catatan itu kita bukan menggunakan koma 1,2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk pada Python kita menggunakan titik saja. Nah, contoh tipe data float ya. Ini nomor 2, jawaban nomor 2. Contoh tipe data float itu misalkan 1,2 kemudian koma. Nah, pada Python teman-teman, satu lagi di sini untuk Python, jika kita menggunakan koma 1,2 itu sama saja kita membuat dua bilangan bulat yang kita sejajarkan ya. Misalkan kita membuat bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, itu tidak terbaca dengan nilai desimal, melainkan ini adalah sebuah bilangan bulat yang kita sejajarkan atau kita buat beberapa dengan membuat sebuah batasan koma ya. Jadi bukan dibaca sebagai nilai desimal. Jadi di nilai desimalnya kita kembali seperti tadi yang saya contohkan, itu titik ya. Nah, kita contohkan lagi, kembali lagi ke contoh tipe data float. Contoh tipe data float misalkan 1,2. Nah, di situ buat koma ya, karena ini bilangan desimal 1,2, kemudian bilangan desimal yang berikutnya misalkan 2,3 titik ya. Atau mungkin kita membuat koma, atau kita mungkin membuat yang lebih banyak lagi, misalkan 3,99. Jadi arti 99 adalah satu nilai saja, satu nilai lagi dia akan masuk pada nilai satuan 4 ya. Misalkan 100 gitu ya, seperti itu kan tidak ada ya 100, itu nilai maksimal adalah 99 misalkan seperti itu ya. Jika sudah sampai pada 100, tentunya di sini akan berubah di satuannya akan berubah menjadi 4 misalkan kan, seperti itu ya. Jadi di sini sudah tidak ada, atau nilai desimalnya tetap ada karena ini float, tapi nilai desimalnya adalah 0, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya nilai desimal pada float, seperti kita membuat nilai desimal pada perhitungan biasa ya, di luar bahasa Python. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ubah lagi ke 3,99 contoh ya. Nah, misalkan bagaimana contoh membuat tipe data float pada bahasa Python. Seperti pada biasa kita membuat deklarasi variabel dulu, misalkan A di sini ya, sama dengan nilainya adalah kita mengambil yang 3 ininya saja dulu ya, contohnya, atau terserah teman-teman yang inginkan yang seperti apa, yang ini. Tapi di sini saya mengambil ini 3,99 yang sudah hampir mentok ke satuan 4 ya, atau nilai bulat yaitu 4. Sedikit lagi di sini saya mengambil 3 misalkan 0,99. Nah, ini adalah nilai pecahan kita jika kita hitung ya. Di sini ada 3 digit, karena sebenarnya ini adalah pecahan dari nilai 3. Jadi 3 adalah satuan, kemudian 99 di belakangnya adalah 9 pertama pada digit kedua adalah 1/10, kemudian nilai 9
kedua pada digit ketiga adalah 1/100. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika kita tidak membuatkan titik, maka dia menjadi 3 digit seperti ini kan. Oke teman-teman, sama dengan angka 100 ya, itu menggunakan 3 digit. Jadi di sini kita menggunakan 1/100 ya, karena 3 digit. Oke, jika kita menggunakan 4 digit seperti ini, maka itu akan 1/1000 ya, yang paling ujung ini adalah 1/1000. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Nah, kapan nilai float ini bisa kita terapkan dan kenapa ada nama tipe data float ini? Mungkin kita mengambil contoh saja dari kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh seperti di samping ini pada gambar, di sini ada sebuah meteran. Nah pada meteran biasa di situ kan ada sebuah angka 1 cm, 2 cm, 3 dan seterusnya. Nah di antara satuan ukuran ini misalnya 1 cm, di antara satu kedua itu biasanya terdapat garis-garis kecil ya, yang biasa disebut dengan milimeter. Nah itu adalah sebuah bilangan pecahan dari angka satuan ya, 1/10 begitu ya. Misalnya 1,1 mm atau 1,9 mm, kemudian setelah itu 2 seperti itu ya, dan seterusnya. Nah itulah disebut dengan nilai desimal pada pengukuran, dan ini biasa kita gunakan jika ingin mengukur suatu bidang atau mengukur misalkan panjang sebuah benda, panjang atau lebar atau tinggi ya. Karena kita biasa mengukur itu tidak serta-merta ukuran yang kita dapatkan adalah pas ya. Misalkan angka bulat pasnya misalkan 5 cm atau 3 cm atau 7 cm. Itu pasti atau terkadang itu kebanyakan kita mendapatkan lebih sedikit ya. Misalkan 3, berapa gitu ya. 3,2, 3,1 atau 1,2 mm, 1,3 mm dan seterusnya ya, seperti itu. Nah untuk contoh berikutnya misalkan seperti pada jam dinding di samping ini. Gambar jam dinding ini yang sering kita temui ya, tentunya itu kan ada angka 1 sampai 12 ya. Nah di antara angka 1, 2 dan seterusnya itu biasanya ada titik-titik. Itu sepersekian menit, sepersekian detik, hitungan pecahan desimalnya, waktunya itu seperti itu ya. Misalnya 1 jam, 30 menit, 30 detik. Nah itulah bilangan nilai desimal dari jam atau waktu pada jam dindingnya, seperti itu. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman, dan ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat akurasi yang tinggi ya. Jadi sangat spesifik hasilnya, seberapa, mulai dari milimeter mungkin mikrometer pun itu menggunakan yang disebut nilai desimal ya. Nah inilah yang disebut dengan tipe data float pada bahasa Python. Nah kemudian kita kembali lagi di sini kepada objek di sini. Deklarasi A adalah variabel yang berisi nilai 3,99, dan ini adalah kelas tipe datanya adalah tipe data float. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini tipe data float? Di sini kita menggunakan perintah print untuk mengetahui, kemudian tanda kurung, kemudian kita ketikkan tipe, kemudian tanda kurung, kemudian kita masukkan A ini atau deklarasinya, yaitu A, variabel A kita masukkan untuk mengetahui kelas dari atau tipe data dari A ini ya. Untuk mengetahui tipenya apa, kita klik atau kita play di sini. Teman-teman pada Python mungkin atau pada yang menggunakan Terbox, teman-teman bisa langsung tekan enter saja setelah mengetikkan seperti ini. Nah di sini ditampilkan bahwa kelasnya adalah float ya, jadi berjenis tipe data float. Nah ini karena inilah yang disebut dengan nilai desimal dan disebut dengan tipe data float pada bahasa Python. Nah, apakah sampai di sini teman-teman ya? Oke, di sini kita bisa mungkin teman-teman sudah sedikit mengerti ya tentang tipe data float ya, dengan nilai desimal untuk keseharian yang biasa kita jumpai mungkin pada meteran yang sudah kita jelaskan tadi. Nah di sini saya sedikit memberikan tips. Di sini tipe data float atau nilai desimal ini
ini kita bisa bulatkan menjadi bilangan bulat teman-teman ya. Tapi perhitungannya adalah jika 3, sekian sekian itu belum sampai kepada 4, angka 4 atau bilangan bulat 4, ataupun mungkin bilangan 4 belum sampai kepada bilangan bulat 5, jika kita bulatkan itu akan terbaca kembali ke nilai satuan asalnya, yaitu 3 ya. Jadi ini sudah tidak terbaca lagi, jadi itu akan kembali ke pada nilai satuannya, yaitu 3. Atau misalkan nilai satuannya 4 misalkan, atau 5 misalkan, atau seterusnya. Itu jika kita membulatkan itu tidak akan terhitung nilai desimal yang ada atau nilai sepersekian yang ada di belakangnya ya. Jadi dihitung dari nilai satuannya saja. Nah, bagaimana cara merubah nilai satuan atau menjadi bilangan bulat ya dari tipe data float ini? Di sini kita menggunakan kelas atau tipe data yang bernama integer. Seperti ini teman-teman, yang sudah kita bahas sebelumnya pada pembahasan nomor 2 atau video sebelumnya, yaitu video bagian keempat, yaitu tipe data integer. Ini adalah jenis tipe data yang kita menggunakan perhitungan dengan nilai bilangan bulat. Misalkan 1, maaf bukan di sini ya. Misalkan 1 di sini, kita kembali ke Python. 1 itu adalah bilangan bulat, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya. Itu adalah tipe data integer pada bahasa Python dengan nilai bilangan bulat ya. Nah, di sini kita bagaimana cara merubah tipe data ini atau angka desimal atau nilai desimal ini menjadi menjadi angka bulat. Tentunya dia akan mengacu kepada nilai satuan yang ada di depannya. Cara merubahnya adalah di sini kita akan membuat sebuah kelas baru atau variabel baru. Misalkan A, kita akan rubah tetap namanya A ya. Kita membuat B ya. Atau kita A saja, terserah. Kita bisa menggunakan B huruf lain atau kembali ke A. Di sini saya menggunakan A misalkan sama dengan, kemudian kita merujuk atau memasukkan rujukan untuk sebuah kelas berikutnya, misalkan tipe data integer ya, integer. Tapi pada konversi ini di sini kita tidak menggunakan kata integer, melainkan inisial kelasnya saja atau inisialnya saja, yaitu int ya. Int adalah integer. Ini adalah kelas ekstensinya atau inisial kelasnya, inisial namanya ya. Kita menggunakan int. Kemudian kita masukkan di sini huruf A. Jadi A sama dengan kita konversikan ke int sama dengan A. Nah, di sini kita play, di sini kita lihat hasilnya. Oke. Ini adalah di sini kita printnya, kita hapus dulu. Kita lihat hasil perubahannya. A sama dengan integer atau int dalam kurung A ya. Nah, sekarang kita lihat setelah konversi baru kita menuliskan lagi print untuk menampilkan hasil tipe atau kelas dari variabel A ini atau deklarasi yang kita buat barusan, yaitu deklarasi variabel A integer ya, integer. Kita buat sini tipe, kemudian dalam kurung A, kita play di sini ya. Nah, maka di sini ditampilkan kelasnya adalah integer. Jadi ini sudah terkonversi ya, jadi dari float menjadi integer. Nah, sekarang kita akan melihat apakah betul nilai pada float sebelumnya itu 3, nilai desimal pada float itu 3,99, jika dikonversikan ke int akan mengarah ke menjadi bilangan bulat pada nilai satuan pada nilai bilangan desimal ini ya, yaitu dia akan menjadi angka 3 ya, karena dia akan mengacu ke
pada induk bilangannya saja, yaitu nilai satuannya itu 3 ya. Nah, di sini kita lihat lagi di sini, kita buat lagi print A. Kita lihat saja untuk A nilainya seperti apa di dalam ya. A. Kemudian kita play di sini. Nah, dia menjadi 3 tentunya. Jadi menjadi bilangan bulat 3. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita merubah nilai desimal dari tipe data float dengan nilai 3, nilai desimal 3,99, jika dibulatkan, kita harus menggunakan tipe data integer, dan dia akan merubah nilai tersebut menjadi nilai satuan yang mengarah pada nilai satuannya, yaitu 3. Jadi koma di belakangnya itu sudah tidak terbaca, melainkan menjadi 3 ya tentunya. Nah, bagaimana jika kita akan merubahnya lagi menjadi tipe data float? Oke. Ini sudah tipe data ke integer ya. Kita berubah, konversikan lagi ke A. A sama dengan, jadi kita tulisnya seperti ini lagi, A kita rubah lagi menjadi float sama dengan dalam kurung A ya. Maksudnya A sama dengan float dalam kurung ya A. Kemudian kita play. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita lihat lagi kelasnya seperti apa. Kita ketikkan lagi print, kemudian dalam kurung tipe, print dalam kurung tipe A. Di sini kita lihat dia kembali menjadi float ya. Kemudian kita lihat nilai dalam A ini apakah dia akan kembali seperti semula, yaitu 3,99. Kita kita print lagi dalam kurung A, kemudian kita play lagi. Hasilnya dia akan menjadi bilangan 3 dengan desimal 1/10, yaitu 0 ya. Oke teman-teman, jadi dia akan mereset nilai desimal yang ada di belakangnya ya. Tentu saja ini tetap masih dalam bilangan tipe data float, namun sudah ini adalah bilangan bulat sebenarnya, bilangan 3 dengan memiliki nilai desimal yang masih bisa diurut lagi gitu ya, seperti itu. Tapi dia sudah mereset karena kita mengembalikan ke nilai asalnya, yaitu 3. Maka jika 3 kita buatkan nilai desimal, akan ada koma di belakangnya, tapi itu tidak mengembalikan nilai ini karena dia akan kembali ke nilai 3 dengan nilai desimalnya 0 atau defaultnya ya, seperti itu. Mungkin teman-teman mungkin semoga saja ya teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ini, karena mungkin sampai di sini saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan untuk tipe data float ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan dalam penjelasan ya. Dan semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mengulang-ulang lagi untuk memahami penjelasan video ini. Jika mungkin ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Mungkin di situ saya sedikit bisa membantu ya, menjelaskan seperti apa yang dimaksud. Nah, baiklah teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya dengan materi berikutnya tentunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.